sore. Pada sore ini kita akan mempelajari terkait dengan analisis regresi menggunakan R ya. Nah, di mana R ini adalah sebuah tools yang sifatnya gratis dan bisa kita gunakan dengan berbagai jenis macam IDE atau tempat menuliskan code. Nah, dalam R ini nanti kita kenal ada misalkan R Studio, Google Collaboratory, dan masih banyak lainnya. Ya, di mana di sini sifatnya adalah gratis ya untuk R. Nah, dalam R sendiri bisa kita lakukan analisis statistika. Contohnya misalkan analisis regresi. Di mana analisis regresi output utamanya adalah untuk mengetahui persamaannya serta mengetahui bagaimana pengaruh antar eh, variabel. Nah, Ya, u- B-nya nggak cuma un- B-nya. Oh ya 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 ya. Udah. Ya ya oke. Rahimnya anget terus. Nah, itu kandang eh oke, untuk kita mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel, kita harus tahu dulu mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Nah, sehingga di sini ada dua jenis variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, variabel X artinya adalah variabel yang disebut sebagai penyebab atau juga sebagai penjelas, atau sering juga disebut sebagai variabel independen. Ya, jadi variabel X ini artinya adalah penyebab independen. Kalau Y, yang biasanya dalam satu analisis regresi sederhana, ini hanya ada satu, atau disebut sebagai variabel dependent, atau yang terpengaruhi, atau juga variabel terikat, di sini Y. Sehingga nanti biasanya ada Y, nanti ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Sedangkan Y cuma satu saja. Oke, ini sebentar. Nah, secara rumus umum ya, ada Y sama dengan A ditambah BX. A adalah konstanta, atau nanti sering disebut intercept ya. Lalu B adalah koefisien yang menempel pada variabel. Ya, kalau nanti ada dua, maka nanti rumusnya adalah A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Oke, dan seterusnya. Jadi kalau ada banyak, ya nanti jumlah B atau koefisien mengikuti jumlah X-nya. Oke, gini. Nah, setelah kita melakukan analisis regresi, di sini harus kita cek. Kita cek ada namanya, kita cari dulu uji asumsi namanya. Ada banyak jenis uji asumsi. Oke, nah uji asumsi ini kita gunakan nanti untuk melihat apakah model yang dihasilkan
ini sudah betul atau belum. Oke, ini boleh nanti dari kita melihat namanya normalitas. Normalitas adalah pengujian untuk melihat eh, bagaimana residu dari sebuah persamaan ini, apakah terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini sering terjadi kesalahan, yaitu bahwa uji normalitas ini sering dilakukan pada masing-masing variabel. Jadi bukan pada persamaannya. Nah, sedangkan yang benar adalah dilakukan pada persamaannya. Nah, kita gunakan ada banyak jenis ya. Untuk normalitas ada dengan Kolmogorov-Smirnov, ya KS test, ada juga dengan Shapiro test. Oke. Nah, nanti apa yang kita lihat? Nah, nanti kita lihat hasilnya. Jika selalu ya kalau pengujian ada dua jenis. Kita lihat dari hasil p-value-nya. Kalau di sini di atas 0,05 dan juga jika di sini kurang dari 0,05. Sini lebih dari sama dengan. Nah, jika lebih dari sama dengan 0,05, maka di sini eh, terbukti normal, distribusi normal. Kalau kurang, maka tidak normal. Nah, apa itu distribusi normal? Tidak. Nah, bisa dilihat ya, mungkin nanti bisa di searching. Ada namanya kurva U terbalik atau curve bell ya, seperti uh, lonceng ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, distribusi merata ya, maksudnya bukan kurang lebih seperti ini mirip ya. Di mana di sini adalah nilai tengah atau min, maka persebarannya sudah benar atau memenuhi normalitas. Oke, lalu selanjutnya adalah multikolinearitas. Nah, di sini untuk melihat apakah hubungan antara masing-masing variabel independen, yaitu variabel X-nya, saling berpengaruh atau tidak. Misalnya ada X1, X2, X3. Apakah saling berpengaruh atau tidak? Ya, sini juga. Nah, semakin tidak mempengaruhi, maka semakin bagus. Artinya, X1, X2, X3 ini saling tidak mempengaruhi, ya artinya dia hanya mempengaruhi satu saja, yaitu Y-nya. Ya, artinya X3 tidak mempengaruhi X1 atau seperti apa. Ya, sehingga kalau justru tidak mempengaruhi antara X1 terhadap X2, maka dia semakin bagus. Lalu selanjutnya adalah uji Brus-Pagan, atau di sini disebut sebagai uji heteroskedastisitas. Oke. Nah, di sini untuk melihat apakah residual memiliki hubungan dengan variabel X-nya atau tidak. Oke, nanti kita gunakan uji Brus-Pagan. Hasilnya juga nanti adalah p-value.
Lalu setelah itu adalah namanya uji autokorelasi. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk data time series yang berubah setiap waktu. Nah, contohnya apa? Misalkan eh, kita menguji pertumbuhan tanaman, tumbuh tanaman. Ya, mana kalau kita urutkan, misalkan hari pertama 0, 0,1, 0,12, seterusnya sampai misalkan 1,3. Nah, bentuk seperti ini, ya di mana data sekarang dipengaruhi oleh data sebelumnya, disebut sebagai autokorelasi. Ya, lagi misalnya berat badan dalam satu responden ya, naik turunnya seperti apa. Ya tentu di sini berat badan hari ini dipengaruhi oleh berat badan hari sebelumnya atau minggu sebelumnya. Jadi tidak mungkin naik turunnya drastis jauh, ya seperti seolah-olah tidak ada pengaruh antar waktu sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita gunakan bahasa R ya. Kita mulai langsung praktek. Oke, tetapi versi R di sini kita gunakan yang versi online sehingga tidak perlu di-download dan tidak perlu instalasi. Nah, di sini saya kopikan di Zoom Z. Namanya adalah Google Collaboratory. Silakan dibuka. Dan pastikan memiliki akun Gmail ya, atau Google Mail. Oke, silakan dibuka. Dan harus seluruhnya ya. Nah, jadi sini tidak bisa hanya sampai kolabnya saja, tapi tidak sampai R yang belakangnya. Ya, jadi di copy jangan hanya link utama saja, tapi sampai ke yang R. Nah, kenapa? Karena dalam Google Colab ini bisa berbagai jenis bahasa. Bisa perhatikan dulu di runtime, change runtime type. Nah, di sini kalau sudah R, ya maka di sini sudah betul. Nah, di sini secara defaultnya adalah bahasa Python. Ya, jadi kalau hanya sampai ke yang tadi, itu masuknya ke Python. Oke, di sini kita lihat dulu. Oke, sebentar. Mohon ditunggu, sedang loading.
Oke. Nah, di sini ada dua variabel utama, yaitu adalah ketertelusuran dan juga di sini ada namanya variabel keputusan pembelian. Yaitu kalau yang variabel ketertelusuran atau yang variabel mempengaruhi, atau kita bisa tulis X ya. Dan juga keputusan pembelian ini yang Y. Ya, di sini ada 13 dan juga satu lagi 14. Oke. Nah, kita kembalikan lagi ke Excel-nya. Oke. Nah, di sini batasnya adalah, ya di sini ada pada eh, kolom Q. Nah, di sini bisa kita tambah, kita klik kanan, kita tambah ke kolom right. Oke, di sini bisa kita tulis misalkan X. Dan juga yang sebelah kanannya kita tambah Y ya. Oke. Oke, nah angka ini ya atau jawaban ini yang kita butuhkan adalah angkanya saja. Sehingga kita perlu ganti. Ya, jadi sebelum kita masukkan ke dalam R, bisa kita ganti di Excel-nya. Mungkin yang sudah terbiasa dengan Excel, maka kita mudahnya adalah kita ganti dulu di Excel ya. Baru nanti kita masukkan ke dalam R-nya. Oke, kita pilih semua. Lalu kita tekan untuk find and replace-nya. Untuk kita ganti isinya. Mulai dari sangat tidak setuju, jadi satu saja. Kita butuh angkanya. Oke, lalu dua tidak setuju. Kita ganti dengan 2.
Halo 3 setuju dengan 3 saja. Halo 4 sangat setuju. Kita tulis 4. Kita cari dulu di sini. Angka 5 ada atau tidak? Di sini hanya di sel A semua ya. Dia hanya 1 sampai 4 ya. Oke. Oke. Oh ya, di sini nanti kalau kita ingin mengecek validitas reliabilitas, ini kita hapus dulu aja deh. Ini X yang apa-apa. Nanti baru kita buat X ini total di area saja. Nah, sini kita ganti. Yang tulisannya ya. Nah, kita ganti yang hanya tulisan ya ya. Ya saja. Misalkan kalau ya 1. Lalu kalau tidak, 0. Oke, jadi 1 dan 0. Ini bisa kita simpan. Oke, lalu apa yang kita lakukan? Kita kembali lagi ke Google Colab. Nah, di sini kita perbesar ya. Di sini paling atas adalah judulnya. Bisa kita ganti. Misalkan analisis regresi linear. Oke. Lalu di sini penting lagi ada pada sebelah kiri ada tombol files. Nah, tujuan dari tombol files ini adalah untuk kita melihat dan mengupload data yang kita analisis. Oke, kita klik lagi. Nah, di sini bagian files pastikan sudah disimpan ya. Ada tombol upload to session storage. Lalu di sini tulisan untuk latihan. Kalau kita open, kita oke. Oke. Nah, di sini
ada namanya blok untuk menuliskan code. Nah, kita tutup saja tadi. Nah, blok ini bisa berupa code, bisa berupa teks. Nah, kalau code sesuai namanya adalah untuk menuliskan codingannya. Nah, yang pertama adalah namanya package read Excel. Tujuannya apa? Adalah untuk membaca data Excel. Oke, gimana cara kita merunningnya? Kita klik di sini ada tombol run atau play-nya. Nah, lalu kalau sambil kita menunggu ya, saya menunggu proses. Lalu tombol teks ini untuk apa? Kita tambahkan teks di sini, atau di sini, bagian sini boleh, atau di atasnya juga boleh. Dan di sini kita beri judul. Ini kita beri nama memanggil package. Nah, kalau dalam teks ini nggak bisa kita running. Itu tujuannya hanya untuk memberikan keterangan. Oh, ternyata package di bawah sini adalah untuk apa? Lalu tahap ini untuk apa lagi? Oke, tambahkan lagi. Misalkan di sini memanggil datanya. Nah, lalu kita tambah code lagi. Misalkan kita beri nama. Oke. Nah, di sini kita copy. Caranya adalah kita klik titik 3, copy path, lalu kita paste di sini. Lalu kita lihat, kita view. Ya, isinya sama ya dengan apa yang ada di Excel. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ingin hanya data yang bersih saja? Misalkan kita tidak ingin 4 kolom timestamp, nama domisili, pekerjaan atau status. Ini kita tidak gunakan karena bukan dalam proses analisis. Nah, bagaimana caranya? Jadi ada tanda kurung siku, minus C. Minusnya artinya adalah menghapus ya 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba kan. Oke, jadi hanya seperti ini saja. Oke. Nah, berarti kita mulai di sini. Ya, ini adalah pertanyaan 1. Terusan berkontribusi ya untuk mengurangi dan seterusnya. Nah, di sini ada
13 pertanyaan. Disebut variabel X. Nah, di sini bisa kita tambahkan namanya satu eh, variabel lagi untuk X ya. Itu adalah total untuk eh, seluruh yang pertanyaan yang di X ya. Pertanyaan 1 sampai ke 13. Lalu nanti 14 sampai ke 29 ya. Ini adalah untuk yang Y. Ini kita perkecil aja. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu validitas dan reliabilitas. Kita gunakan package adalah Psych ya. Lalu kita coba run. Kita tunggu. Oke, oke, kita tunggu di sini. Nah, di sini kalau sudah checklist ya, ada proses sudah selesai. Kita tambah code, kita cari alpha dengan perintah alpha ya. Kita panggil data. Oke. Nah, di sini apa yang kita lihat? Yang kita lihat di sini adalah ya namanya eh, nilai nilai Cronbach alpha. Nah, bagaimana batasnya? Nah, jika nilai Cronbach alpha di atas 0,6 atau juga dia menyebutnya di atas 0,7, maka dinyatakan reliable. Maka di sini untuk data series dari reliable karena di atas nilai 0,89. Ya, jadi yang kita lihat adalah nilai raw alfanya. Ya, di sini di atas 0,6 atau memiliki nilai Cronbach alpha yang memenuhi kriteria. Oke, nah, jadi kita tambahkan saja penjelasan.
sehingga kuesioner dinyatakan reliable. Ya, karena nilainya adalah di atas 0,6, itu 0,89, ya pada row alfa ya. Sini kita cek ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita ambil yang X dan Y-nya. Iwan X adalah hasil ya dari kuesioner 1 sampai ke nomor 13. Jadi 1 sampai 13. Kalau Y-nya jadi 14 sampai 27. Oke, nah di sini kita coba percobaan. Oke, nah di sini kita X. Oke, sebentar. Oke, jadi kita jumlah berbaris ya, bukan berkolom. Oke, X-nya nilai X-nya. Kalau nilai Y-nya adalah seperti ini. Oke. Nah, di sini kita coba buat tabel regresi dengan berita LM, yaitu Y dipengaruhi oleh X. Yaitu Y adalah tadi eh, variabelnya, terus pembelian dipengaruhi oleh ya, X ya, sistem ketertelusuran. Oke. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai ini? Nah, di sini ada 4 nilai yang bisa kita ambil dalam eh, analisis regresi linear sederhana. Yaitu yang pertama adalah rumusnya, rumus regresinya.
Lalu di sini ada namanya signifikansi. Oke, lalu ada namanya R square. Dan nanti ada namanya korelasi. Ini sekalian saya taruh ya di bawah. Dengan rumus COR ya. COR. Terhubungkan COR Y, X. Artinya untuk melihat hubungan korelasi antara Y dan X. Oke. Nah, di sini kita ambil inferensi atau hasilnya. Yang pertama adalah rumusnya. Rumus pengaruh ketertelusuran terhadap keputusan pembelian. Rumus adalah Y. Di sini intercept artinya adalah konstanta. Ada yang disebut sebagai konstanta adalah intercept. Di sini ada ya konstanta, arti intercept. Hanya beda nama saja. Lalu ditambah 0,08868X. Oke, lalu yang kedua ada namanya pengaruh signifikansi. Nah, di sini kita lihat namanya ada p-value. Nah, pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain dikatakan signifikan jika memiliki p-value kurang dari 0,05.
Pada penelitian ini, nilainya adalah 0,1474. Atau lebih dari 0,05. Sehingga pengaruh dianggap tidak signifikan. Oke, lalu ada namanya adjusted R-square. Oke. Nah, di sini pada adjusted R-square kita lihat ada 0,01131. Saran pengaruh ketertelusuran atau variabel X terhadap putusan pembelian adalah 0,01131 atau 1,131%. Di mana sisanya sebanyak dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Oke, lalu nilai korelasi atau hubungan 0,145 menunjukkan hubungan positif. Hubungan positif ini maknanya adalah ketika variabel ketertelusuran meningkat, maka keputusan untuk melakukan pembelian pun akan meningkat. Oke. Nah, jadi ada beberapa eh, hal yang bisa kita ambil dalam analisis regresi. Ya, jadi untuk mengetahui pengaruhnya, lalu seberapa besar pengaruhnya, lalu bagaimana hubungannya, lalu serta menghasilkan persamaan. Ya, utamanya dari regresi adalah persamaan regresi. Oke. Nah, kalau kita lihat kenapa di sini bisa mendapatkan nilai yang tidak terlalu signifikan. Nah, ini karena mungkin beda nilainya cuma lumayan jauh ya. Nah, kita bisa lakukan scaling. Walaupun ini tidak selalu berhasil ya.
kita gunakan rumus X kurang minus X atau ya terkecil, lalu dibagi max dikurang min X. Sehingga nanti nilainya sederajat semua, yaitu rentang dari 0 sampai 1. Kita coba lihat. Ya, nilai berentang dari 0 sampai 1. Itu lagi. Biasanya kalau kita regresikan, oke, lalu kita cek korelasinya. Oke. Nah, di sini setelah kita perbaiki pun, yang berpengaruh hanya rumusnya saja. Tetapi keputusannya, pengaruh atau tidaknya masih sama. Ya, demikian pula nilai korelasinya. Sehingga datanya memang bentuknya seperti ini. Oke. Sehingga mungkin yang ketika sudah dapat seperti itu, maka mungkin yang perlu ditambahkan adalah jumlah respondennya. Seperti itu. Oke, jadi pada hari ini kita mempelajari yang pertama adalah valid. Sebelum ke validitas, dalam R ini kita perlu mengambil package-nya dulu, di mana di sini ada namanya data Excel, adalah untuk memanggil data Excel ya. Lalu kita pilih datanya yang tadi awalnya semuanya, ada kolom yang tidak kita gunakan, kita hapus kolom 1, 2, 3, 4. Oke, lalu dari tersebut kita gunakan cek validitas reliabilitas. Kalau dapatkan nilai lebih dari 0,6, yaitu 0,89, sehingga questionnya adalah reliable. Lalu kita ambil bahwasannya X adalah total dari 13, dan juga Y adalah total dari 14 pertanyaan. Ya, lalu dari list regresi ada 4 yang bisa diambil, rumusnya, lalu signifikansinya, lalu just R square, seberapa besar pengaruh dari variabel X ke Y-nya, lalu korelasi. Apakah hubungannya saling mendukung atau tidak? Kalau hubungan positif, maka ketika satu variabel meningkat, maka variabel lain akan meningkat pula. Oke. Nah, dalam Google Colab, nah yang enaknya lagi di sini adalah bisa kita share. Nah, jadi linknya atau kode ini nggak perlu kita repot-repot untuk
menyalin misalkan di Notepad atau di Word ya. Jadi setelah kita memiliki linknya, bisa diakses. Lalu kita buka di akun lain ya. Nanti isinya akan sama dengan apa yang telah tadi kita kerjakan. Jadi tidak perlu khawatir, untuk code-nya akan selalu sama. Oke, oke baik. Kurang lebih seperti itu ya materi singkatnya. Boleh silakan apabila ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Oke, untuk itu saya kembalikan lagi ke Bu Rasista, silakan. Izin tutup dulu Baik, share-nya. terima kasih Pak. Teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Jadi ini contohnya ini ya, salah satu kelompok datanya yang di kuis 1, teman-teman. Nanti teman-teman silahkan coba untuk case masing-masing. Jadi saya nggak jadi gabungkan, tapi teman-teman silahkan olah sesuai dengan yang ada, yang teman-teman sudah kumpulkan datanya, kemudian diolah sesuai tadi yang sudah diarahkan oleh Pak Adian ya tadi. Gitu. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, kenapa saya pakai R waktu kemarin sudah saya jelaskan, teman-teman ya. Ini open source, jadi teman-teman tidak bergantung harus download software tertentu sehingga dan ini fasilitasnya banyak Pak ya. Jadi bisa nanti digunakan lagi tergantung package-nya tadi. Sudah ada lagi teman-teman? Mungkin Ibu, cukup maaf, saya mau tanya. bertanya ke Ibu. Ya, Deo. Ini kalau setelah diolah datanya, apakah dikumpulkan lagi ke Ibu? Terus kalau misalnya iya, dikumpulkannya filenya balik lagi ke Excel atau gimana, Bu? Ya, nanti besok saya jelaskan ya, pas kelas, besok kan ada kelas kita. Nah, itu saya jelaskan bagaimana kalau tadi kan mengolah datanya. Setelah teman-teman kan yang statistika ini supaya tahu mulai dari pengumpulan data, caranya, kemudian merekap, mengolah. Nah, nanti ada interpretasi, mungkin tadi sebagian udah ada yang disampaikan Pak Adian tadi ya, interpretasi, nanti baru laporannya itu interpretasi dan analisis. Nah, itu yang nanti besok saya jelaskan di kelas. Jadi yang hari ini Deo dan juga teman-teman semua itu fokusnya adalah olah data. Makanya harusnya sih teman-teman kalau tadi nggak bisa ngikutin artinya mungkin baru kenal alatnya ya, berarti nanti dicoba lagi nih setelah ini. Jadi nanti pada saat besok saya masuk di kelas itu teman-teman kita sudah bisa menuliskan bagaimana sih menginterpretasi kemudian menganalisis hasil olahan kita. Itu mungkin ya. Cukup kayaknya Baik, Pak. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Oke, baik. Pak dan juga teman-teman semua ya. Sampai ketemu besok di kelas. Saya akhiri kelas sore ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.